Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua pada materi teori ekonomi mikro hari ini, pengantar teori ekonomi mikro. Hari ini kita akan bicara tentang konsep dari elastisitas. Jadi adik-adik sekalian, kalau sebelumnya kita bicara tentang teori permintaan gitu ya, maka berikutnya kita harus bicara tentang elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Baik, jadi adik-adik sekalian, jadi pernah nggak belanja gitu ya, beli barang teman-teman itu gitu ya, ketika harganya misalnya Rp1.000, berapa banyak barang itu yang teman-teman beli? Kemudian ketika harganya berubah menjadi 1.500, berubah nggak itu jumlah barang yang dibeli? Nah, perubahan jumlah barang yang dibeli dalam konteks ini berarti kita sebut permintaan gitu ya. Itu yang disebut dengan elastisitas. Jadi seberapa banyak perubahan jumlah permintaan akibat dari perubahan dari harga, itu yang disebut dengan elastisitas. Makanya dia juga disebut dengan derajat kepekaan. Nah, jadi seberapa banyak perubahan permintaan akibat dari perubahan harga itu disebut dengan derajat kepekaan gitu ya, yang dalam hal ini juga kita sebut sebagai elastisitas. Nah, adik-adik sekalian, setiap produk barang dan jasa itu dia memiliki tingkat elastisitas yang berbeda-beda. Jadi barang-barang dari hasil produk pertanian misalnya, itu dia berbeda tingkat elastisitasnya dengan barang-barang produk industri. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Nanti kita lihat, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya atau yang menentukan nilai dari elastisitas dari barang itu gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi secara umum elastisitas itu memang mengukur bagaimana respon dari pasar, ya, respon dari konsumen ya, ketika terjadi perubahan harga. Nah, misalnya sebenarnya bukan hanya tentang harga ya, tapi juga tentang pendapatan atau yang lain-lain juga. Misalnya ketika terjadi perubahan pendapatan, tadinya pendapatan dia hanya sejuta misalnya. Nah, kan jumlah barang yang dibeli ketika pendapatan dia sejuta dengan ketika pendapatan dia 1.200.000 misalnya, itu akan berbeda. Nah, perbedaannya itu berapa? Itu disebut dengan derajat kepekaan atau elastisitas tadi. Termasuk juga ketika harganya misalnya beli bakso misalnya tadinya harganya 10.000. Nah, belinya misalnya sekali seminggu gitu ya kalau harganya 10.000. Nah, sekarang ketika harganya 15.000, sekali 2 minggu dia beli misalnya. Nah, perubahan ini jumlah barang yang diminta ini yang disebut dengan elastisitas gitu ya. Nah, elastisitas itu ada 3 macam ya, kalau kita bagi kategorinya. Yang pertama ada yang disebut dengan price elasticity atau elastisitas harga. Kemudian ada yang disebut dengan cross elasticity atau elastisitas silang, dan yang ketiga adalah income elasticity atau elastisitas pendapatan. Jadi dari namanya saja sudah kelihatan ya. Jadi elastisitas harga berarti ya perubahan jumlah permintaan akibat dari perubahan harga. Yang elastisitas pendapatan berarti perubahan jumlah permintaan akibat dari perubahan pendapatan. Yang elastisitas silang berarti perubahan jumlah permintaan barang X ya ketika terjadi perubahan pada barang Y. Nah, ini biasanya terjadi pada jenis barang substitusi atau barang komplementer. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa itu barang substitusi dan barang komplementer. Nah, kita coba lihat sekarang satu persatu elastisitas harga. Jadi seberapa banyak, berapa persentase dari perubahan permintaan akibat dari perubahan harga barang itu sendiri, itu yang disebut dengan elastisitas harga. Misalnya teman-teman tadi saya contohkan bakso gitu ya. Sekali seminggu ketika harganya 10.000, makan bakso sekali seminggu. Ketika harganya 15.000, belinya sekali 2 minggu gitu ya. Artinya apa? Sebulan kalau harganya 10.000, permintaan terhadap bakso itu 4. Nah, kalau harganya 15.000, permintaan terhadap bakso itu dalam sebulan adalah 2, karena sekali 2 minggu tadi kan. Nah, perbedaan perubahan ini, tingkat persentase perubahan ini yang disebut dengan elastisitas harga gitu. Nah, jadi cara kita menghitungnya bagaimana? Ya gampang saja. Ya, delta Q itu dibagi dengan delta P. Delta Q itu perubahan jumlah permintaan tadi itu dibagi dengan delta P atau persentase delta itu ya. Jadi perubahan dari harganya itu yang dilihat. Atau
secara matematis misalnya bisa juga dengan cara begini ya. Q2 dikurangi Q1, Q2 itu artinya adalah permintaan yang baru gitu ya, dikurangi dengan Q1 permintaan awal, dibagi dengan P2 min P1. P2 itu adalah harga awal, P2 itu adalah harga yang baru dan P1 adalah harga awal. Nah, jadi selisih antara harga awal dan harga baru, selisih antara permintaan baru dan permintaan awal gitu ya. Nah, itu yang kemudian dibagi. Nilainya itulah yang disebut dengan elastisitas harga gitu ya. Nah, kemudian yang elastisitas silang bagaimana? Elastisitas silang ini berlaku pada barang yang komplementer atau barang yang bersifat substitusi. Misalnya yang substitusi itu seperti teh dan kopi. Kenapa disebut substitusi? Ya karena kalau orang minum teh biasanya tidak minum kopi. Orang kalau beli kopi biasanya tidak beli teh. Itu pilihannya bersifat pengganti gitu ya. Nah, kalau misalnya harga kopi mahal naik gitu ya, pasti permintaan teh itu tinggi. Kenapa? Karena orang yang tadinya beli kopi menjadi beli teh gitu. Nah, sebaliknya kalau harga kopi misalnya rendah, orang akan lebih banyak mengkonsumsi kopi sehingga beli tehnya sedikit. Nah, seberapa banyak perubahan permintaan teh akibat dari perubahan harga kopi, ini yang disebut dengan elastisitas silang gitu ya. Nah, sehingga rumusnya bagaimana? Karena ini adalah berhubungan dengan komoditas lain atau produk lain, maka rumusnya itu menjadi perubahan jumlah permintaan pada barang A ya, dibagi dengan perubahan harga pada barang B gitu ya. Nah, sehingga secara matematis misalnya Q2 dikurangi Q1 seperti tadi, Q2 dikurangi Q1 tapi pada barang A dibagi dengan P2 min P1 pada barang B gitu. Nah, kalau yang elastisitas harga tadi itu kan itu sama barangnya gitu. Ya barang A ya barang A, barang B ya barang B. Kalau yang elastisitas silang ini dia beda barangnya ya. Jadi perubahan harga dari barang A menyebabkan berubahnya permintaan dari barang B. Nah, jadi itu yang disebut dengan elastisitas silang dan cara mencarinya juga ada penjelasan tadi ya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan elastisitas pendapatan. Apa itu? Ya perubahan jumlah permintaan akibat dari berubahnya pendapatan seseorang. Nah, jadi karena ini berhubungan dengan pendapatan si konsumen gitu ya, maka cara nyarinya juga gampang. Jadi basisnya adalah income atau pendapatan. Jadi rumusnya itu delta Q itu dibagi dengan delta I. Delta I itu adalah income. Delta I itu jumlah permintaan ya. Nah, atau delta bisa diganti dengan persen juga. Misalnya persentase dari jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Ya. Nah, jadi artinya itu selisihnya yang dilihat. Nah, misalnya persentase itu, misalnya tadinya pendapatannya 1 juta, kemudian bertambah pendapatannya menjadi 1.500.000, itu persentasenya berapa? Itu persentasenya 50%. Artinya terjadi pertambahan pendapatan sebanyak 50%. Pertanyaannya adalah ketika pendapatan bertambah 50%, berapa banyak pengurangan atau penambahan permintaan dari barangnya A misalnya. Nah, itu kita hitung gitu. Kalau ketika pendapatannya 1.000.000 dia belinya 10, kemudian ketika pendapatannya 1.500.000 dia belinya 12 misalnya, maka perubahan perubahan permintaannya itu adalah 2 dibagi 100 kira-kira itu ya. 2 dibagi 10 gitu. 20% artinya perubahan. Jadi ternyata perubahan pendapatan 50% menyebabkan perubahan permintaan 20% dalam kasus yang saya sampaikan tadi ya. Nah, karena dia belum tentu sama, perubahan di harganya belum tentu sama persentasenya dengan persentase perubahan pada permintaannya. Karena itu sangat bergantung dari jenis barangnya gitu ya. Nah, misal saya ambil contoh barang yang sifatnya misalnya konsumsi primer, konsumsi utama gitu ya, seperti beras. Kalaupun pendapatan Anda naik dari 1 juta ke 1.500.000, itu kecenderungannya adalah konsumsi beras Anda itu akan sama relatif gitu ya. Nah, artinya elastisitas barang beras itu, elastisitasnya itu rendah gitu. Ya beda kalau misalnya pulsa misalnya gitu ya. Ketika penghasilan Anda 1 juta, paling beli pulsa sebulan itu misalnya 20.000 gitu ya, buat beli kuota sekedar buat WA gitu ya. Nah, tapi begitu penghasilan Anda menjadi 1.500.000, mungkin bisa membeli yang kuota 50 giga 65.000 misalnya begitu. Nah, artinya elastisitas dari pulsa itu tinggi sekali, elastisitas pendapatan dari pulsa itu tinggi sekali. Nah, jadi masing-masing jenis barang
atau jasa itu beda tingkat elastisitasnya. Nah, jadi cara menghitungnya ini saya ulang kembali, sebenarnya tadi sudah ya. Jadi rumusnya sebenarnya apa namanya yang tadi itu sebenarnya delta Q dibagi delta P itu ya ketemu. Nah, tapi ada yang disebut dengan koefisien elastisitas. Nah, koefisien elastisitas itu cara mencarinya bagaimana? Namanya koefisiennya nanti hasil akhirnya akan dalam bentuk satuan 1, berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menentukan koefisien dari elastisitas harga. Misalnya yang pertama ada disebut dengan elastisitas busur. Nah, rumusnya seperti ini, Anda bisa lihat gitu ya. Jadi delta Q dibagi dengan setengah ya, dikali dengan dalam kurung Q1 plus Q2 gitu. Kemudian dibagi dengan delta P. Delta itu perubahan, ingat ya. Delta P dibagi setengah dalam kurung Q1 plus Q2 gitu. Jadi nanti teman-teman ini akan ada latihan soalnya ya, contoh soal lah paling tidak kita kasih. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan elastisitas titik. Jadi koefisiennya itu tadi selain dengan elastisitas busur, kita juga bisa cari dengan konsep elastisitas titik gitu ya. Rumusnya seperti ini gitu, turunan Q dibagi dengan turunan P. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti derivasi turunan itu ya di matematika ya. Nah, sama dengan turunan Q kali P dibagi dengan turunan P kali Q. Nah, jadi nanti kita coba lihat bagaimana contohnya ya. Nah, contoh kasus ini. Nah, jadi ketika harga beras misalnya 400 per kilo, jumlah beras yang diminta konsumen 10.000 kilogram. Ya. Kemudian ketika konsumen secara umum ya, bukan satu orang ya. Kemudian ketika harga beras itu 300, jumlah yang diminta konsumen itu 15.000 kilogram. Nah, sekarang pertanyaannya koefisien elastisitasnya berapa? Nah, cara mencarinya kalau kita menggunakan pendekatan yang busur tadi itu maka seperti ini gitu ya. Maka coba Anda perhatikan angka-angka ini gitu. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja angka tadi di soal itu pada rumus ya, sehingga ketemu di sini angka 1,4 gitu sebagai koefisien elastisitasnya gitu ya. Itu menggunakan elastisitas busur. Kalau menggunakan elastisitas titik, coba lihat angka-angka ini sama ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja sebenarnya data-data tadi itu ke dalam rumus yang ada. Nah, sehingga dapatkanlah nilai elastisitas yang seperti itu ya. Nah, lalu kalau tadi itu kan elastisitas harga. Kalau elastisitas hilang gimana cara hitungnya? Nah, sebenarnya sama. Yang berbeda adalah patokan harganya mengacu pada barang yang mana. Jadi kalau yang elastisitas harga tadi kan mengacu pada harga barang itu sendiri, kalau yang elastisitas hilang mengacu pada harga barang lainnya. Ya, barang lainnya ini baik barang yang komplementer maupun barang yang bersifat substitusi ya. Tinggal masukkan angka-angka itu ke dalam rumus. Jadi caranya kalian ini pahami rumusnya bagaimana. Ketika ada angka, tinggal masukkan angka itu ke rumus itu. Akan ketemu angka akhirnya. Jadi itu saya kira gampang dan di matematika juga banyak dibahas gitu ya. Nah, elastisitas pendapatan juga sama, cuma basisnya ini adalah nilai pendapatan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti Anda mohon untuk melakukan latihan soal gitu ya. Nanti mungkin kita akan share di kelas yang sinkron, ada contoh-contoh soal yang harus Anda jawab menggunakan cara ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang elastisitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.